Taubah, yaitu ketika Nabi SAW dalam perjalanan pulang pada salah satu peperangannya. Kemudian ada salah seorang dari kalangan munafikin yang mengucapkan ucapan yang mengandung perbuatan mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim yang lainnya. Orang ini mengatakan, "Ma ra'ayna mithla haula arghabu butunan wa ajban wa akdhabu alsinan wa ajbanu 'inda al-liqa." Kata orang ini, aku tidak pernah mendapati seseorang, aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak makan, katanya, yang paling banyak berdusta, dan ketika ketemu musuh duluan lari. Ini maksud siapa? Adalah Rasulullah SAW dan para qurra, para ahli qiraah, para ahli Al-Quran, dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang mulia. Munafik ini ingin mengolok-olok Rasulullah SAW, menjadikannya sebagai bahan bercandaan. Kemudian ketika dia ucapkan ucapannya itu, di situ ada salah seorang sahabat Nabi yang ingin melaporkan. Sahabat ini berkata, "Kadzab, kamu telah berdusta. Walakinnaka munafiq, kan tapi kamu adalah orang munafik." Seperti itu dikatakan. Wala akhbiranna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan beritakan perihal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini pun bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dapati Rasulullah ketika itu sedang turun kepadanya Al-Qur'an. Ketika itu sedang turun kepada beliau alaihi salatu wassalam ayat Al-Quran, yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah, di mana Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kata Allah azza wa jalla, kalau engkau tanya kepada mereka, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, pastilah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini cuma main-main dan senda gurau saja. Maka ketika itu datanglah munafik ini kepada Rasulullah SAW, dan beliau alaihi salatu wassalam ketika itu sedang berada di atas tunggangannya. Si munafik ini mengejar Rasulullah, dan Rasulullah tetap berjalan. Di atas tunggangannya. Si munafik ini berkata, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini sedang dalam perjalanan yang jauh dan kami bersenda gurau. Kami cuma main-main, tidak sungguh-sungguh mengucapkan ucapan seperti ini. Itu yang diucapkan oleh si munafik ini. Kemudian apa jawab Rasulullah? Tidak keluar dari lisan Nabi SAW selain firman Allah, yang Allah azza wa jalla turunkan, "Qul," katakanlah kepada mereka, "Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un." Apakah Allah, apakah Rasulnya, apakah ayatnya kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok? Lihat, yang dijadikan sebagai sasaran olok-olok oleh si munafik ini siapa? Rasulullah SAW. Akan tapi Allah turunkan ayat bahwa mengolok-olok Rasul itu sama seperti mengolok-olok yang mengutusnya, yaitu siapa? Allah azza wa jalla. Jadi mengolok-olok agama itu sama saja mengolok-olok yang menurunkannya, itu siapa? Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla katakan, "Qul abillah," apakah Allah, disebut yang pertama siapa? Allah azza wa jalla. Apakah Allah, apakah ayat-ayatnya ataukah Rasulnya kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Tidak keluar dari lisan Nabi SAW selain ucapan itu. Maka lihatlah kepada kisah ini. Sekedar perbuatan mengolok-olok, walaupun hati manusia tidak memaksudkan kekufuran, itu bukan ukuran. Hati kamu tidak memaksudkan melakukan kekufuran, tapi lisan melakukan perbuatan, dan itu jatuh kepada yang disebut sebagai perbuatan mengolok-olok, batal Islam. Karena mungkin seorang bercanda dengan agama Allah, kemudian dia mengatakan, "Saya cuma main-main, saya tidak sungguh-sungguh." Maka apa jawab kita? Seperti itu juga ya jawaban orang munafik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Innama kunna nakhudhu wa nal'ab."
tapi Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan selain firman-Nya, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah menjadi kufur setelah keimanan kalian. Artinya i'tiqad, keyakinan dalam masalah ini tidak ada ukuran. Bukan ukuran. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Maka ayo al-hadirin dimuliakan Allah, hati-hatilah dari perbuatan mengolok-olok agama Allah. Yang seperti ini, khususnya di akhir zaman seperti sekarang ini, kita dapati banyak sekali orang-orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai bahan bercandaan, sebagai bahan olok-olok. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Nah, jam berapa sekarang? Baik. Pembatal yang ketujuh adalah as-sihr. As-sihr atau yang diistilahkan dengan sihir, pengertiannya adalah ma khafiya wa la tufa sababuhu, segala sesuatu yang terjadi tanpa diketahui sebab musababnya. Oleh karena itu, makan di waktu malam sebelum subuh disebut sebagai makan sahur, karena aktivitas makan di saat itu dilakukan di waktu gelap. Ini asal kata dari kalimat as-sihr. Maka as-sihr adalah segala sesuatu yang kejadiannya tidak diketahui apa sebab musababnya. Ma khafiya wa la tufa sababuhu. Disebutkan bahwa as-sihr ini ada dua macam. Sihir ini ada dua macam. Yang pertama adalah uqadun wa ruqa, yaitu sihir yang dilakukan dengan mengikat dan dengan bacaan-bacaan, dengan jampi-jampi, dengan bacaan-bacaan, di mana ikatan-ikatan ini dilakukan oleh si penyihir itu dalam rangka untuk bekerja sama dengan jin-jin dan syaitan, dalam rangka untuk menimpakan kemudaratan kepada korban, dalam rangka untuk mencelakakan korban. Ini yang dilakukan oleh para dukun dan tukang-tukang santet. Maka kita akan dapati pada perbuatan mereka itu terdapat seperti apa yang disebutkan di sini. Adanya bacaan-bacaan, dan juga adanya di situ ikatan-ikatan. Biasanya mereka mengikat sihir pada korban, mengikat sihir pada korban. Nah, ini dilakukan dengan perantara jin-jin dan syaitan. Yang kedua adalah adwiyatun wa aqatir, yaitu obat-obatan, yang menggunakan obat-obatan, atau ramuan-ramuan, yang bisa berakibat kepada badan si korban dan juga kepada akal pikiran si korban serta kecondongan si korban. Nah, apa hukum sihir dari dua jenis ini? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, qala faman kana sihruhu biwasitati asy-syayatin fa innahu yakfuru. Barang siapa yang sihirnya itu dilakukan dengan perantara jin dan setan-setan, maka pelakunya itu menjadi kafir. Pelakunya menjadi kafir. Fa innahu atau li'annahu la yata'atta fi dzalika illa bisyirki ghaliban. Karena umumnya para penyihir dari jenis ini itu yang mempergunakan dan memperalat syaitan dan jin, bekerjasama dengan jin dan setan-setan, mereka tidak bisa melakukan sihirnya kecuali dengan perantara kufur dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka melakukannya dengan perantara
ya kufur dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya mereka menghinakan mushaf, yang menjadikan sebagai ya alas kaki, atau mereka letakkan mushaf di jamban, ya, tempat ya kotoran manusia mereka letakkan mushaf di jamban, ya. Atau dengan cara mereka mencaci maki Allah Azza wa Jalla, ya. Maka dengan cara-cara kekufuran seperti ini barulah jin-jin dan syaitan itu mau berkhidmat kepada manusia. Jin-jin dan syaitan yang kufur, barulah ketika itu mereka mau berkhidmat kepada manusia. Nah, ya, ini yang pertama, itu yang dilakukan dengan perantara jin-jin dan syaitan. Selanjutnya kata Syekh Ibn Utsaimin melanjutkan, wa man kana sihru bil adwiyati wal aqaqir wa nahwiha fala yakfuru walakin yu'tabaru 'asiyah. Tapi kalau sihirnya dari jenis yang kedua, dan jenis yang kedua jenis apa? Itu rempah-rempah dan ramuan-ramuan. Sama saja tujuannya untuk ya merubah kecondongan si korban atau memudaratkan badan si korban, ya, merusak akal si korban. Ya, tujuannya sama. Tujuannya adalah kejahatan. Akan tapi apakah perbuatannya merupakan kekufuran? Kata beliau, qala fala yakfuru. Maka pelakunya tidak menjadi kafir. Walakin yu'tabaru 'asiyan muta'addiya. Tapi dia cukup disebut sebagai pelaku maksiat dan orang yang telah bertindak sewenang-wenang. Gitu. Ya, kenapa? Karena dia telah mencelakai orang lain. Kemudian pembahasan yang berikutnya, Pak, adalah hal yang berkaitan dengan hukum penyihir di dunia. Hukum penyihir di dunia. Kalau di kita nggak familiar kita sebut penyihir. Kita biasa menyebut apa? Dukun, ya, dukun santet atau yang semisalnya. Apa hukum terhadap mereka? Kata beliau, qala wa amma qatlu as-sahir fa in kana sihruhu kufran qutila qatlu riddah. Hukum bagi penyihir, bagi dukun santet itu dibunuh. Hukum bagi penyihir, bagi dukun itu adalah dibunuh. Apabila sihirnya itu dari jenis yang merupakan kekufuran yang pertama, yang dengan perantara jin dan syaitan tadi, maka orang itu dibunuh sebagai orang yang telah murtad. Qutila qatlu riddatin. Dibunuh sebagai orang yang murtad. Illa an yatuba ala qawli biqabuli taubatihi, kecuali kalau dia itu taubat maka tidak dibunuh. Ya, maka tidak dibunuh menurut pendapat yang mengatakan bahwa taubatnya penyihir diterima. Ya, karena ada khilaf di kalangan ulama apakah taubatnya diterima atau tidak diterima. Dan di sana ada yang mengatakan bahwa walaupun dia bertaubat, taubatnya itu urusan dia dengan Allah, kan tapi pelakunya tetap dibunuh dalam rangka untuk menjaga ya manusia dari kerusakannya. Kenapa? Ya karena perbuatan sihir ini ya sulit untuk diketahuinya, ya, sulit untuk menangkapnya. Beda kalau kejahatannya itu mencuri misalnya, ya. Tapi sihir itu sulit untuk mendeteksinya. Siapa yang tahu bahwa taubatnya itu benar? Tidak ada yang tahu. Dia taubat di hadapan kita, kemudian dia ya di belakang kita yang disihir. Hah? Dia taubat di hadapan kita, kemudian di belakang kita yang disihir oleh. Maka di sana ada pendapat yang mengatakan walaupun dia bertaubat, taubatnya urusan dia dengan Allah, akan tapi hukumnya tetap dibunuh dalam rangka untuk menjaga keselamatan umat, menjaga ya keamanan umat dan menjaga kemaslahatan umat yang lebih besar. Maka orang ini tetap dibunuh kapan telah diketahui bahwa dia benar melakukan sihir, bahwa dia benar sebagai pelaku sihir. Nah, qala wa in kana sihruhu dunal kufri, tapi kalau sihirnya itu bukan kekufuran, itu tidak sampai kepada derajat kekufuran, yaitu sihir yang dengan perantara apa? Dengan perantara adwiyatul aqaqir, dengan obat-obatan, ya, dengan ramuan-ramuan. Ya, ini sihirnya tidak sampai kepada kekufuran kepada Allah karena tidak dengan perantara jin dan syaitan. Apa hukum orang ini? Qala qutil, orang ini juga dibunuh.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang ini pun juga dibunuh. Akan tapi kalau yang dengan perantara jin dan syaitan dia dibunuh sebagai orang murtad, sedangkan yang tanpa perantara jin dan syaitan itu qutila qatlud ya lidaf'i as-sa'il, yaitu dibunuh dalam rangka untuk menghentikan kejahatannya, illa an yatub, kecuali kalau dia taubat juga, ya, maka orang tersebut diterima taubatnya dan tidak dibunuh. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat ini. Allah kata beliau, wa huwa as-sahih, dan ini adalah pendapat yang benar. Hadis yang dimuliakan Allah. Maka pembatal yang ketujuh itu adalah jenis sihir yang dengan perantara apa? Jin dan syaitan. Jenis sihir ya, yang dengan perantara jin-jin dan syaitan. Kata beliau, qala wa minhu as-sarfu wal 'ataf faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Dan termasuk dari jenis sihir adalah as-sarfu wal 'ataf. As-sarf adalah menjadikan orang itu benci sama kita. Ya, adapun al-'ataf itu menjadikan orang itu suka dengan kita. Ya, Allahu a'lam apa istilahnya di kita. Kan tapi ini adalah perbuatan sihir. Ya, orang itu mungkin biasa-biasa saja, akan tapi dengan perantara sihir dijadikan bosnya itu suka sama bawahannya. Ya. Sehingga bos itu dekat dengan si fulan sehingga karirnya cepat naik. Ini perbuatan sihir seperti ini. Atau yang diistilahkan dengan pelet, menjadikan seorang cinta dengan orang yang sebenarnya tidak dia cintai. Ini juga amalan sihir. Ya. Dan amalan sihir banyak. Ya, seperti misalnya ya mencelakakan korban dengan ya mengirim kepadanya jin, mengirim kepadanya syaitan, ya, sehingga orang tersebut ya menjadi sakit yang tidak diketahui sebab musababnya, ya, dan bahkan sebagian dari mereka sampai kepada akhirnya meninggal dunia disebabkan oleh sihir. Maka ini adalah amal yang jahat sekali, ayyuhal hadirun, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, qala faman fa'alahu, barang siapa yang mengerjakannya, itu mengerjakan sihir. Berarti yang mengerjakan sihir siapa di sini? Dukun. Ya. Si dukunnya. Ya, karena dia mengerjakan sihir itu. Ya. Au radhiya bihi, atau rela dengannya, ridha dengan adanya sihir. Ya, ridha dengan adanya sihir. Berarti siapa di sini? Si pasien. Si pasien yang datang menjadi pasien ke dukun, minta untuk ya diberlakukan untuknya sihir dalam rangka mencelakai ya lawannya, mencelakai musuhnya misalnya. Dia ridha dengannya. Ya, dia memesan jasa dukun itu. Ya. Maka orang tersebut, kata beliau, qala faman fa'alahu aw radiya bihi, maka barang siapa yang mengerjakan sihir atau dia ridha dengan sihir, maka orang itu kafar, orang itu batal Islamnya. Dan saya tambahkan di sini, termasuk kepada pembatal Islam dalam masalah ini, mempelajari sihir. Mempelajari sihir. Dan sekarang banyak ditebar di buku-buku, ya, di toko-toko buku, ya umum, ya buku-buku sihir. Barang siapa yang mempelajarinya, ya, maka orang tersebut batal Islamnya. Orang tersebut apabila dia muslim, maka dengan dia mempelajari sihir dia menjadi batal Islamnya, menjadi kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalil akan hal ini adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah kedua malaikat itu, tidaklah keduanya mengajari seorang pun dari manusia, hatta yaqula, kecuali keduanya berkata kepada manusia itu, innama nahnu fitnah, kami ini sebenarnya hanyalah cobaan bagi kalian. Jangan pelajari sihir. Fala takfur, jangan kalian menjadi kufur dengan mempelajari sihir. Maka ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, ya, as-sihir adalah di antara pembatal dari pembatal Islam, wal iyadzu billah. Dan insyaallah
yang tersisa dari pembatal-pembatal Islam lainnya kita akan sambung pada kajian kita ke depan. Dan kita cukupkan apa yang kita kaji sampai di sini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Apabila ada yang ditanyakan, falyatafadhal. Jangan, Pak. Mengatakan semua ajaran adalah sama, dia bukan orang Islam. Wala kaghabah. Ya, dan tidak perlu sungkan. Kadang seperti itu, kita belajar pembatal-pembatal Islam, ya, kita belajar pembatal-pembatal wudu, kemudian kita buang angin, kita bilang batal wudunya. Kita belajar pembatal-pembatal Islam, ada orang batal Islam yang kita nggak mau bilang dia itu batal. Mana ini? Orang yang mengatakan bahwa semua ajaran sama, batal Islam. Dan tidak perlu sungkan dalam masalah seperti ini. Tapi benar kita tahu, ya, bahwa dia melakukan pembatalan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya kita berhukum di luar rumah terpaksa? Seperti contohnya kita membayar pajak untuk rumah PBB. Baik. Seorang yang bernaung dalam suatu hukum yang itu bukan hukum Islam, ya, maka dia lakukan apa yang dia mampu dari hukum Allah Azza wa Jalla untuk dirinya. Ya, seperti misalnya salat adalah hukum Islam. Ya, perintah untuk salat. Ya, dan diberi kebebasan di negara kita untuk kita mengerjakan salat, lakukan sepuas-puasnya. Ya. Pada waktunya, sesempurna-sempurnanya. Ya. Begitupun juga seperti misalnya puasa, seperti misalnya zakat, ya, atau jujur dalam berkata-kata, amanah dalam bermuamalah misalnya, ya. Dan yang lainnya dari hukum-hukum Islam, ya, yang seperti itu. Ya. Adapun hal yang berkaitan dengan aturan-aturan yang diatur oleh negara misalnya, kemudian ya, seseorang dituntut, ya, untuk dia menunaikan kewajibannya, ya, maka tunaikan kewajiban yang diamanahkan oleh negara tersebut, ya, dalam rangka untuk menghindar dari, ya, sanksi dan hukumannya, ya, dalam rangka untuk menghindar dari sanksi dan hukumannya, seperti misalnya, ya, diambilnya dari kita pajak. Ya, saya tidak katakan bahwa apakah pajak tersebut, ya, itu bagian dari hukum Islam atau tidak. Mungkin ini butuh pembahasan. Ya, ini butuh pembahasan. Ya, saya tidak masuk ke ranah itu. Maka kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya. Apabila hal itu diwajibkan dan kita tahu bahwa itu bukan hukum Islam, misalnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak tunaikan, maka akan ada hak kita yang dikurangi misalnya, atau akan ada kebebasan kita yang dikebiri misalnya, kan dalam rangka untuk, ya, kita mendapatkan hak kita sebagai orang bebas, ya, selagi pemerintah mewajibkan hal tersebut, maka kita ingkari dengan hati. Maka pengingkaran kita dengan hati, ya. Adapun hal yang berkaitan dengan kewajiban kita, maka kita tunaikan dalam rangka tadi itu disebutkan, dalam rangka melindungi hak kita. Allahu ta'ala ala wa alam. Ya, dan tidak dibenarkan dalam kondisi yang seperti ini kita, ya, menuntut kepada pemerintah, ya, dengan cara-cara yang tidak benar, ya, dengan cara yang tidak benar, seperti misalnya yang dilakukan oleh sebagian kelompok dengan, ya, mengerjakan aksi-aksi teror, ya, dalam rangka untuk, ya, agar ditegakkan di negerinya hukum Islam, ya. Karena selain cara-cara tersebut tidak dituntunkan dalam Islam dan menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya, di sana ada cara lain yang lebih elegan untuk bisa kita tempuh.
Apa itu? Yaitu ad-da'wah ila Allah. Adalah berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bisa jadi berkuasanya pemimpin yang zalim itu disebabkan karena rakyatnya yang gemar melakukan kezaliman. Disebabkan oleh karena rakyatnya yang gemar melakukan kezaliman. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, daripada kita sibuk meladeni musuh, maka lebih baik kita memperbaiki diri dengan bertaubat kepada Allah dan menjalani agama Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Karena dengan itu bisa jadi Allah Azza wa Jalla angkat musibah yang menimpa kita. Maka ini cara yang lebih arif yang bisa ditempuh oleh seorang yang menginginkan dia untuk hidup di bawah naungan Islam. Dan kalau kita bandingkan negeri kita dengan negeri di luar sana, dengan segala kekurangannya, negeri kita ini terhitung nikmat. Bagaimana syiar Islam itu berkumandang, kajian-kajian bisa tersebar di mana-mana tanpa ada kesulitan. Seseorang bebas melakukan ajaran agamanya dengan tanpa tekanan. Jangan disebabkan karena kita menuntut sesuatu dengan cara yang salah hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla justru malah angkat nikmat ini dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Kalau dikatakan seseorang membuat syirik atau seluruh amal, bila kita membuat syirik besar, kemudian lambat tahun kita bertobat, apakah pahala yang dahulu kita kerjakan sebelum berbuat syirik itu bisa kembali? Nah, bisa kembali lagi. Misalnya seorang yang dia mengerjakan amalan saleh kemudian jatuh kepada syirik akbar, gugur amalannya, kemudian bertaubat kembali lagi. Jangankan kita yang aslinya muslim kemudian batal disebabkan karena kesyirikan. Seorang sahabat Nabi SAW yang sebelumnya dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian masuk Islam. Dikatakan Nabi SAW, aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam dengan membawa kebajikan yang pernah kamu lakukan di masa kufur. Artinya kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir di masa dia kafir, kemudian dia masuk Islam, itu dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Dihitung oleh Allah dan dicatat sebagai pahala untuk dia, meskipun kebajikan itu dilakukan di masa dia dalam kondisi kafir. Nah, kalau yang seperti mereka saja Allah Azza wa Jalla catat kembali, maka apalagi dengan kita yang mengerjakan amalan soleh dan ketika itu kita kerjakan dalam kondisi kita berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mengkafirkan orang musyrik gimana? Di luar Ahlus Sunnah. Nah, di antara kekufuran atau penyimpangan dalam agama ada yang wadih, ada yang jelas. Seperti misalnya sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya menginjak mushaf. Tidak ada seorang pun melihat orang menginjak mushaf kecuali diyakini bahwa orang itu telah kafir kepada Allah. Mencaci Rasulullah, memaki Allah. Ini kufuran-kufuran yang wadih. Dan di antara jenis kekufuran ada yang samar. Seperti misalnya penyimpangan dalam asma wa sifat. Penyimpangan dalam asma wa sifat. Seperti misalnya penyimpangan orang-orang Al-Jahmiyah, penyimpangan orang-orang Al-Qadariyah, penyimpangan orang-orang Mu'tazilah. Ini kelompok-kelompok menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Maka dalam masalah yang kedua, ini tidak termasuk dalam pembahasan kita. Tidak termasuk dalam pembahasan kita. Kenapa? Karena penyimpangan dalam al-asma'i was sifat ini masuk ke dalam ranah yang khafi. Masuk ke dalam jenis penyimpangan yang samar yang hanya diketahui oleh afrad minal ulama atau talabatul ilm. Maka tidak bisa dikatakan dalam masalah yang seperti ini barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Tidak.
Maka telah dijelaskan di depan bahwa yang dimaksud dalam pembatal ini adalah kekafiran yang muttafaq. Sama seperti malam yubaddi' al-mubtadi' fahuwa al-mubtadi'. Barang siapa yang tidak membid'ahkan pelaku bid'ah maka dia alul bid'ah. Itu adalah bid'ah yang muttafaq, bid'ah yang disepakati, itu adalah kebid'ahan. Adapun yang masih diperdebatkan, tidak bisa diilzam ya ke arah sana. Tidak bisa dikatakan kamu tidak membid'ahkan pelaku bid'ah maka kamu adalah ahlul bid'ah, tidak bisa. Kenapa? Karena kebid'ahannya ya samar atau diperdebatkan. Sebagian menganggap itu bid'ah, sebagian lainnya tidak menganggap itu bid'ah. Seperti itu. Maka kaidahnya dalam masalah ini adalah kekufuran yang muttafaq dan kebid'ahan yang sifatnya muttafaq yang disepakati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu aja insyaallah kajian kita sore hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.